Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas terkait hewan yang haram dimakan menurut Islam. Semoga dengan pembahasan singkat ini, kita jadi lebih mengenal hewan-hewan apa saja yang diharamkan oleh syariat. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk kemaslahatan manusia, termasuk di dalamnya adalah Allah menciptakan hewan-hewan yang tentunya diperbolehkan untuk dijadikan makanan bagi Bani Adam. Allah Ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Namun, merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah memerintahkan mereka hanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik saja. Perhatikanlah firman-Nya. "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Bahkan termasuk di antara khasais kekhususan karakteristik dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah menghalalkan bagi umatnya seluruh perkara yang baik dan mengharamkan mereka dari segala sesuatu yang buruk. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Sekilas tentang sebab-sebab makanan dan minuman menjadi haram. Para ulama telah menjelaskan bahwa sebab haramnya makanan dan minuman ialah disebabkan karena salah satu atau lebih dari 5 sebab berikut. Apabila membahayakan, apabila memabukkan, apabila mengandung najis, apabila dianggap jorok menyelisihi tabiat yang salimah, apabila mendapatkannya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hewan-hewan yang diharamkan oleh syara. Tidaklah Allah dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu melainkan di sana banyak hikmah dan kebaikan bagi umatnya. Terkadang sebagian dari hikmah tersebut telah kita ketahui sedangkan sebagian lainnya bahkan mungkin sebagian besar dari hikmah-hikmah tersebut masih Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan sehingga akal kita belum mampu untuk menjangkaunya. Namun, sebagai seorang mukmin tentu kita akan berkata, "Samina wa atona," kami mendengar dan kami taat, kami pasrah dan tunduk kepada seluruh ketentuan-Mu wahai Rabb semesta alam. Berikut beberapa hewan haram menurut Islam, baik itu menurut Al-Quranul Karim ataupun hadits Rasulullah SAW. Hewan haram menurut Islam dari Nas Al-Quranul Karim. Bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan yang sesuai dengan syariat seperti mati tercekik, dipukul, tertabrak dan lainnya. Termasuk bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup. Yang dikecualikan, dihalalkan, dari bangkai adalah bangkai belalang dan ikan, hewan air. Daging babi, termasuk lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya yang lain. Hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Hewan yang disembelih untuk selain Allah. Semisal hewan yang disembelih untuk acara-acara yang berbau kesyirikan, seperti sedekah laut, tumbal tanah, tumbal bangunan del. Keempat jenis hewan tersebut tercakup dalam firman Allah Ta'ala. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Hewan haram menurut Islam dari hadits Rasulullah SAW. Hewan yang diharamkan di dalam hadis-hadis Nabi antara lain. 1. Keledai jinak. Dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW melarang mengkonsumsi daging keledai jinak, muttafaqun alaih. 2. Segala hewan yang bertaring. Abu Salabah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas, muttafaqun alaih. 3. Segala jenis burung yang bercakar tajam, burung pemangsa. Nabi melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam, hari. Muslim. 4. Jalalah. Jalalah adalah hewan halal yang mayoritas makanan utamanya adalah barang najis sehingga menjadi haram dimakan dan diminum susunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW melarang memakan daging jalalah dan meminum susunya, hari. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Jalalah akan kembali menjadi hewan halal apabila hewan jalalah tersebut dikurung selama 3 hari dan selama waktu tersebut hewan itu diberi makanan yang bersih. Para ulama ada yang mengatakan bahwa waktu mengurung jalalah itu bisa sampai 40 hari. 5. Tikus. 6. Kalajengking. 7. Burung gagak. 8. Burung elang, Raja Wali. 9. Anjing galak.
Para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari anjing galak al-kalbul, akur. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud, al-kalbul, akur, adalah anjing itu sendiri, anjing yang kita kenal, kecuali yang dimanfaatkan untuk menjaga kebun, berburu, dan seluruh hewan buas yang menerkam mangsa seperti harimau, macan, serigala, singa, dan semisalnya. Bahkan Zaid bin Aslam rahimahullah memasukkan ular ke dalam jenis al-kalbul, akur, sebagaimana hal ini dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Fath. 10. Ular. 11. Cicak tokek. Keharaman hewan-hewan tersebut nomor 5-11 dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dan di antara kaedah pengharaman hewan yang dijelaskan oleh para ulama adalah, setiap binatang yang syariat memerintahkan kita untuk membunuhnya. Perintah untuk membunuh tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak dan anjing galak, terdapat dalam hadits Aisyah. Beliau radhiyallahu anha mengatakan bahwasannya Nabi bersabda, 5 hewan fasik pengganggu yang hendaknya dibunuh walaupun di tanah haram, yaitu, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak. Hari Bukhari, Muslim. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hewan fasik pengganggu yang hendaknya dibunuh baik di tempat halal selain tanah haram, maupun di tanah haram, yaitu, ular, kalajengking, burung gagak, anjing galak, burung elang. Hari Muslim. Begitu pula tentang cicak tokek. Cicak tokek termasuk fawasik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh cicak tokek dan bersabda, dahulu cicak ikut meniup api yang akan membakar Ibrahim alaihi salam. Hari Bukhari. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pahala yang banyak keutamaan dalam membunuh cicak. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul maka dia mendapatkan 100 kebaikan, dan siapa yang membunuhnya dengan 2 pukulan maka mendapat pahala yang kurang dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya dengan 3 pukulan maka dia mendapat pahala yang lebih sedikit lagi. Hari Muslim. 12. Semut. 13. Lebah. 14. Burung hudhud. 15. Burung surat. 16. Kat.